ya, Kasubdit Vektor di P2PTZ Kementerian Kesehatan. Kepada Pak Suito kami persilakan Pak. Bapak mau langsung share materinya langsung dari Bapak? Ya Bu. Ya silakan. Baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian. Kalau saya panggil Bapak Ibu kan masih muda-muda ya, kecuali Bu Ria saya panggil Ibu. Yang lain saya kira adik-adik, teman-teman sekalian yang saat ini sedang mengikuti kegiatan dilakukan oleh Bu Ria dan tim. Saya kira apa yang dilakukan saat ini akan menjadi prospek Bapak Ibu ke depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan, mudah-mudahan setelah ini tidak, karena kami saat ini juga sedang melakukan revisi Kepmenpan RB tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan dan angka kreditnya. Mudah-mudahan dalam dan kalau itu keluar, maka jenjang karir jabatan fungsional entomolog kesehatan itu bisa sekalian. Bisa sampai ke jenjang utama, bisa sampai ke jenjang profesor, ya. Kita tambah 2. Kalau Bapak Ibu sekalian memulai dari sekarang, kemudian terus, nah dengan regulasi yang baru nanti bisa sampai ke jenjang utama. Kalau sudah di jenjang utama, maka kompetensi atau kualitas Bapak Ibu sekalian akan setara profesor. Demikian juga yang lainnya akan mengikuti, termasuk pendapatan juga akan melebihi pendapatannya Bu Ria, akan melebihi pendapatan kami, dan saya kira pendapatan direktur juga di bawah dari pendapatan jenjang utama. Baik, saya share screen dulu. Tapi sebelum saya share screen, tadi saya diminta oleh Ibu Ria untuk memberikan tugas kepada teman-teman sekalian ya. Jadi tugas saya berikan di awal, biasanya pengajar memberikan tugas di akhir ya. Saya berikan tugas di awal saja supaya dengan tugas ini nanti akan bisa diskusi bersama di materi saya, dan harapannya dengan diskusi dan penugasan akan membuat teman-teman sekalian semakin paham dengan apa itu jabatan fungsional entomolog kesehatan. Jadi tugasnya, boleh ya Bu Ria membuat mandiri ya tugasnya ya? Boleh ya? Tidak harus kelompok ya, boleh mandiri ya tugasnya ya? Tugasnya tugas individu. Setiap individu nanti saya berharap menulis tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan ya. Jadi supaya untuk memperkenal secara lebih dalam, maka setelah ini saya berharap teman-teman adik-adik nanti juga membuat tugas dengan tema jabatan fungsional entomolog kesehatan. Nah, dari mana materinya bisa saja diambil dari buku kuning yang mungkin saat ini sudah dibagi softwarenya oleh Pak Sugiarto, bisa saja diambil dari internet, bisa juga diambil dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Oke, setuju ya membuat tulisan mengenai dengan tema jabatan fungsional entomolog kesehatan. Baik, saya share screen. Materi ini sebagian besar dibuat oleh tim, tapi ada beberapa slide yang
sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur pada saat penyampaian kebijakan, tapi hanya beberapa slide saja. Nah, kenapa kami yang menyampaikan mungkin ini menjadi pertimbangan Bu Ria dan tim, karena pada saat ini Direktorat P2 PTPZ melalui Subdit Vektor ya, jadi Subdit Vektor dan binatang pembawa penyakit ini yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Jadi sebenarnya unit pembinanya itu adalah direktorat, tapi di direktorat itu terdiri dari beberapa subdit. Nah, subdit vektor, subdit kami yang melakukan pembinaan mengenai jabatan fungsional. Tidak hanya pembinaan, tapi juga menyediakan pengembangan karir untuk teman-teman yang jabatan fungsional entomolog kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, kalau kita agak ragu-ragu dengan jabatan fungsional entomolog kesehatan, seperti kemarin saat diskusi dengan Pak Direktur, ada yang ragu-ragu dan mungkin tidak paham dengan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Nah, keraguan itu mungkin akan menjadi tidak ragu-ragu setelah kita membaca dasar hukum. Jadi jabatan fungsional entomolog kesehatan itu dasar hukumnya lengkap ya dari teman-teman sekalian. Mulai dari undang-undang ada, PP ada, Perpres ada, Kepres ada, Permenkes ada, sampai Kepmenpan-nya juga ada. Nah, ini yang mungkin saja saat ini kurang di dari panitia itu Pak Rahmat Hidayat, ini dulu. Rahmat Hidayat, mohon di-mute dulu. Di balik PNS minum ke biasa orang. Asli nama dari kubur. Halo Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Rahmat tolong di-mute, Pak. Baik, teman-teman sekalian, saya teruskan. Kalau sudah ada di undang-undang itu artinya ada amanah rakyat, kan undang-undang itu dibuat oleh rakyat melalui DPR ya bersama pemerintah. Artinya segala sesuatu yang ada di undang-undang itu adalah amanah rakyat dan diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan rakyat. Jadi undang-undang kesehatan itu tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, nah, termasuk masyarakat terhindar dari penyakit tular vektor dan zoonotik dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu rakyat mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyiapkan berbagai tenaga kesehatan ya. Nah, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu salah satunya ada tenaga kesehatan lingkungan, kelompok tenaga kesehatan lingkungan, ada sanitarian, entomolog kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan. Jadi entomolog kesehatan itu ada di nomor 7, dan saya ulangi lagi bahwa keberadaan tenaga entomolog kesehatan itu adalah amanah rakyat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Sehingga dalam hal ini, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu diadakan ya, perlu ada tenaga entomolog kesehatan. Karena apa? Pertimbangannya banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satu diantaranya adalah penyakit yang sering penyakit tular vektor dan zoonotik, dan yang berperan utama dalam rangka pencegahan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik itu adalah tenaga entomolog kesehatan. Jadi nanti kalau teman-teman sekalian, kita semua yang duduk di eksekutif itu belum melakukan amanah rakyat yang melalui undang-undang ini, ya nanti kita segera berpikir supaya tenaga entomolog kesehatan ada di tempat kita untuk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional di bidang kesehatan. Nah, ini lebih lanjut teman-teman sekalian bahwa jabatan fungsional kesehatan itu ada 30 ya. Ini data per Juli. Ada 30 jenis tenaga fungsional di kesehatan. Antara lain tenaga entomolog kesehatan. Jadi tidak ragu-ragu teman-teman yang baru atau teman-teman ini tenaga fungsional entomolog kesehatan itu sudah ada bersama dengan tenaga-tenaga fungsional lain. Jumlahnya memang relatif belum banyak, masih 129, dan ini memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk lebih mudah gitu dalam rangka pengembatan fungsional entomolog kesehatan ini. Nah, ini kalau kita lihat dari Undang-Undang ASN ya, jadi jabatan itu ada 3, yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan administrasi itu ada eselon 3, itu artinya pejabat administrator, kemudian eselon 4 pejabat pengawas, dan eselon 5 pejabat pelaksana. Nah, selain pejabat administrasi ada juga fungsional. Nah, teman-teman sekalian nanti ada di sini ya pejabat fungsional terampil. Karena pejabat fungsional itu ada 2, ada ahli dan ada terampil. Saat ini saya kira teman-teman masih di terampil, suatu saat nanti akan bisa nyebrang ke ahli. Kalau sudah pendidikannya diploma 4 atau pendidikannya S1. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kami nanti akan menyiapkan pendidikan diploma 4 ya DAP, supaya teman-teman sekalian nanti bisa ke jenjang ahli setelah di jenjang terampil. Tapi biasanya kalau pejabat fungsional itu dimulai dari jenjang terampil, maka suatu saat kalau karirnya berkembang menjadi tinggi akan benar-benar menjadi pejabat yang profesional ya. Karena memang dimulai dari jenjang terampil, kemudian naik ke ahli, dan terus berkembang dan seterusnya. Nah, dalam rangka koordinasi untuk pejabat administratif dan pejabat fungsional ini, maka ada pejabat pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi Pratama eselon 2, Madya eselon 1, dan pimpinan tinggi utama setingkat menteri ya, seperti kepala BPOM ya. Atau mungkin di tempat kita paling tinggi pimpinan tinggi Madya eselon 1 ya. Bisa dirjen, bisa sekjen. Kalau di daerah itu provinsi ada sekda ya. Nah, ini ya. Jadi masing-masing punya peran. Perannya itu dalam rangka tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi, tapi lebih dari itu sangat membutuhkan pejabat fungsional untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari organisasi. Karena kalau tidak ada pejabat fungsional, maka fungsi organisasinya akan lumpuh ya, akan tidak bisa mencapai tujuan organisasi yang ada. Nah, ini pembeda pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Jadi kalau pejabat administrasi eselon 5, eselon 4, eselon 3 itu melaksanakan kegiatan pengadministrasian berkaitan dengan pelayanan publik ya. Kegiatan administrasi dilakukan oleh pejabat administrasi. Tapi kalau pejabat fungsional itu berkaitan dengan pelayanan fungsional ya. Jadi suatu saat kalau ada rumah sakit, tujuan rumah sakit itu adalah untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Di rumah sakit itu ada pejabat fungsional dokter ya. Nah, pejabat fungsional dokter itu wajib ada di rumah sakit. Kalau tidak ada di rumah sakit, maka rumah sakit itu fungsi rumah sakit bisa tidak berjalan. Sehingga pejabat fungsional dokter itu wajib ada. Demikian juga kalau teman-teman di sekalian bekerja di KKP, di BTKL, di Dinas Kesehatan, itu salah satu fungsi KKP, BTKL, Dinas Kesehatan adalah memberikan pelayanan
kegiatan, surveillance faktor risiko, surveillance vektor, itu yang bisa mengerjakan adalah tenaga entomolog kesehatan. Dan seperti yang saya sampaikan di atas, kalau tenaga fungsional itu tidak ada, maka salah satu fungsi organisasi itu tidak berjalan. Kalau salah satu fungsi organisasi tidak berjalan, maka organisasi itu tidak bisa bekerja mencapai tujuan dengan maksimal. Jadi teman-teman sekalian, sebagai pejabat fungsional, saya kira nanti akan mempunyai peran strategis, termasuk kami juga nanti mungkin akan menjadi pejabat fungsional ya, dalam rangka di organisasi, tapi itu nanti fungsional yang akan diperkuat pelayanan kepada publik, kepada masyarakat ya. Nanti tapi itu ya, sekalipun fungsional masih mempunyai kesempatan untuk zigzag gitu ya, bisa berkembang di fungsionalnya, tapi juga bisa suatu saat pengen masuk ke struktural lagi juga bisa. Nah, ini kemarin yang disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa ada 5 kompetensi yang akan dimiliki oleh seorang entomolog kesehatan. Ya. Jadi saya kira nanti kompetensi entomolog jenjang terampil akan banyak di kompetensi nomor 1, nomor 2, dan sebagian nomor 3 ya. Jadi teman-teman nanti akan terampil di surveillance dan investigasi serta pengendalian vektor. Ada sedikit mungkin materi uji coba ya. Tapi secara umum itu seorang tenaga fungsional entomolog kesehatan itu akan diberikan penguatan kompetensi berkaitan dengan kelima komponen ini ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami berikan, saya kira juga kurikulum modul yang saat ini dikembangkan oleh BPPK itu mengacu kepada 5 komponen ini. Karena di kelima komponen ini nanti yang kelima kompetensi ini nanti yang dibutuhkan oleh teman-teman pada saat melaksanakan pekerjaan di lapangan. Ya. Dan ini nanti akan teman-teman dapatkan, terutama nomor 1, 2, 3 ya, akan teman-teman dapatkan bagaimana keilmuannya ya, teori maupun prakteknya. Setelah melalui proses pelatihan ini, mudah-mudahan nanti ada dasar teman-teman untuk melakukan pekerjaan fungsional entomolog kesehatan di tempat kerjanya masing-masing. Nah, kedudukannya ada di mana? Jadi kedudukan seorang entomolog kesehatan itu macam ya. Tapi khusus untuk pejabat fungsional ini adalah seorang PNS ya. PNS bisa di Kemenkes, bisa di UPT Kementerian Kesehatan ya, KKP, dan bisa di lembaga lainnya ya. Mamanya suatu saat di di Polri ada upaya pengendalian vektor ya, atau di ABRI itu punya dinas kesehatan, ada pengendalian vektor juga bisa berkembang di sana pejabat fungsional. Atau mungkin di Kemenkumham itu ada rumah tahanan ya, rumah tahanan itu juga melakukan upaya pengendalian vektor, maka angka kredit bisa diperoleh di sana, pejabat fungsional juga bisa di sana. Di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Puskesmas, Rumah Sakit ini sudah jelas tupoksinya ada melakukan upaya pengendalian vektor, surveillance vektor, maka pejabat fungsional akan bisa berkembang dan mengumpulkan angka kredit di sini. Atau di unit-unit lain yang melakukan upaya surveillance maupun pengendalian vektor. Nah, sektor swasta ini butuh entokes, tapi mungkin bukan pejabat fungsional ya. Jadi entomolog kesehatan saja, tapi kalau pejabat fungsional itu bisa di 3 komponen yang di atas ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah definisi jabatan fungsional menurut Permenpan nomor 18 tahun 2020. Tapi definisi ini sebenarnya definisi umum, semua pejabat fungsional itu definisinya seperti ini ya. Jadi jabatan fungsional kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak ya. Jadi nanti ada tugas-tugas seorang pejabat fungsional, ada tanggung jawab, ada wewenang, dan ada hak. Jadi dalam hal ini teman-teman sekalian nanti dengan kompetensi yang ada tidak hanya mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab, tapi juga punya kewenangan gitu ya. Juga punya kewenangan. Yang kewenangan ini dalam tanda kutip ilegal kalau dikerjakan oleh pejabat fungsional yang lain. Ya.
Umpamanya menyembuhkan pasien itu adalah kewenangannya dokter ya, fungsional dokter. Maka memberikan pengobatan itu adalah ilegal apabila dilakukan oleh profesi yang lain ya. Demikian juga pertolongan persalinan normal namanya kewenangannya bidan, tapi kalau dilakukan oleh profesi yang lain, fungsional yang lain, dalam tanda kutip akan ilegal. Nah, termasuk kewenangan surveillance dan pengendalian vektor. Jadi surveillance dan pengendalian vektor ini nanti akan menjadi kewenangan teman-teman sekalian ya. Nah, kecuali kalau di tempat kerja teman-teman itu tidak ada pejabat fungsionalnya gitu, maka bisa dikerjakan oleh yang lain. Tapi kalau ada tenaga fungsional di tempat Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan surveillance dan pengendalian vektor ini menjadi kewenangan teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang lain mengerjakan, maka bukan kompetensi yang lain, ini kompetensinya teman-teman sekalian. Nah, ini definisi jabatan fungsional. Kesempatan ini nanti akan terurai bagaimana tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta hak ya. Haknya apa? Haknya yang mendapat tunjangan jabatan. Diakui profesionalismenya sebagai pejabat fungsional, atas profesionalisme itu nanti akan mendapatkan hak untuk kenaikan pangkat, hak untuk mendapatkan tunjangan jabatan ya. Tapi kalau teman-teman tidak masuk ke fungsional, hak untuk mendapatkan tunjangan jabatan itu tidak sebesar kalau masuk ke fungsional. Demikian juga kemudahan untuk naik pangkat. Kalau teman-teman nanti tidak masuk fungsional, maka akan relatif terbatas kenaikan pangkatnya dibandingkan dengan pejabat fungsional. Nah, pejabat fungsional ini ada keahlian dan keterampilan ya. Di sini ada keahlian dan keterampilan. Pada saat ini teman-teman sekalian masih akan menempuh, akan mengikuti diklat untuk jenjang keterampilan. Tapi suatu saat akan bisa juga masuk ke jenjang keahlian. Syaratnya mudah sekali, tidak susah untuk masuk ke jenjang keahlian. Tapi saya yakin kalau teman-teman sekalian ini nanti berawal dari jenjang keterampilan, kemudian nanti masuk ke keahlian, itu akan menjadi fungsional yang benar-benar profesional ya, ketimbang masuk langsung keahlian. Kalau dari awal itu kompetensi keterampilan memang benar-benar dikerjakan, kemudian naik ke keahlian, kompetensi keahlian dikerjakan, itu akan sangat profesional sekali sebagai entomolog kesehatan. Nah, keahlian itu berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saat ini keterampilan itu berkaitan dengan pengetahuan teknis ya. Jadi teman-teman sekalian, pekerjaan entomologi, keentomologiannya bidang teknis nanti akan lebih banyak dikerjakan seperti surveillance ya, kemudian investigasi, kemudian pengendalian ya. Surveillance itu nanti banyak, ada identifikasi ya, ada analisis data, kemudian ada pengambilan di lapangan ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti pekerjaan-pekerjaan teknis menjadi kompetensinya teman-teman sekalian di jenjang terampil. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, untuk apa dibentuk jabatan fungsional entomolog kesehatan. Ya, jadi jabatan fungsional itu pada umumnya atau entomolog kesehatan pada khususnya itu dibentuk dalam rangka meningkatkan produktivitas unit kerja serta mencapai tujuan unit kerja. Jika kalau unit kerjanya di puskesmas, umpamanya contohnya ya di puskesmas ada surveillance dan pengendalian vektor. Nah, itu produktivitas puskesmas atau unit kerja tersebut itu akan didukung kalau ada tenaga entomolog kesehatan. Tapi kalau tidak ada entomolog kesehatan, dia akan kesulitan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi yang pertama, bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik, itu harus ada tenaganya. Nah, itu untuk kebutuhan organisasi. Jadi termasuk teman-teman sekalian, saya gitu ya, bekerja itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasinya itu seperti apa? Namanya dinas kesehatan, saya kira ada model organisasinya. Nah, salah satunya
adalah tujuannya dalam rangka mencegah penularan penyakit tular vektor dan zoonotik, melakukan surveillance pengendalian vektor, maka butuh tenaga entomolog kesehatan. Nah, selain untuk kebutuhan organisasi, ini juga akan berdampak pada pengembangan karir si pemangku pejabat fungsional. Ya, jadi pejabat fungsional nanti akan mudah berkembang karirnya kalau dia memasuk ke dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan. Serta profesionalismenya akan diakui. Nah, pengakuan profesionalisme itu nanti akan seiring dengan pemberian kemudahan dalam rangka pangkat serta tunjangan-tunjangan jabatan atau tunjangan-tunjangan yang lainnya. Jadi tujuannya jelas tidak hanya untuk kebutuhan organisasi, tapi juga untuk kebutuhan si pemangku pejabat fungsional itu sendiri. Nah, bagaimana kewajiban Entokes? Wajibnya sederhana sekali, yaitu melaksanakan tugas yang ada, kemudian mengumpulkan, menghitung angka kredit, kemudian membuat dupak. Jadi teman-teman pejabat fungsional ini nanti sangat sederhana bagaimana nanti melaksanakan tugas sesuai dengan tugas-tugas yang ada di organisasi. Kemudian jangan lupa pada saat melaksanakan tugas itu menjadi kegiatan yang bisa menghasilkan angka kredit ya. Mamanya kalau di KKP tugas organisasi melakukan surveillance dan pengendalian vektor. Nah, kalau kebutuhan organisasi bagaimana di wilayah KKP itu tidak ada vektor sehingga tidak menularkan penyakit. Tapi untuk teman-teman sekalian jangan lupa pekerjaan yang ada di lapangan itu bisa digunakan untuk angka kredit dalam pengembangan karir teman-teman sekalian. Terakhir nanti teman-teman diharapkan bisa membuat dupak ya. Jadi dalam hal ini pekerjaan tidak hanya menghasilkan output dari hasil kerja, tetapi juga akan menghasilkan dupak untuk teman-teman sekalian dalam rangka jenjang karir berikutnya ya, untuk angka kredit jenjang karir berikutnya. Nah, bagaimana pengangkatan jabatan fungsional? Saat ini ada 3 pintu untuk masuk ke dalam jabatan fungsional ya. Nah, tidak sepanjang waktu semua pintu terbuka dalam rangka pengangkatan jabatan fungsional. Nah, saat ini semua pintu terbuka, in-passing bisa, pengangkatan pertama bisa, alih jabatan bisa. Karena saat ini sampai mungkin awal 2021 in-passing dibuka dan sekalian ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada in-passing, saat ini sudah ada in-passing hingga tahun 2021. Nah, pengangkatan pertama ini memang selalu ada setiap tahunnya, dan alih jabatan ini juga sangat memungkinkan jika sudah menduduki jabatan di tempat lain, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional, ingin masuk ke jabatan fungsional Entokes masih sangat terbuka. Nah, jadi nanti dari pintu-pintu yang ada ini akan memudahkan teman-teman untuk masuk ke dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan. Yang pertama, pintu pengangkatan pertama. Nah, pintu pengangkatan pertama ini sederhana ya. Apabila teman-teman sekalian sudah PNS, kemudian di kantornya ada formasi ya. Biasanya kalau kebutuhan organisasinya ada, maka formasinya bisa dihitung. Formasi itu diperoleh dari ABK, analisis beban kerja. Jadi tujuan organisasi apa, pekerjaannya apa, nanti ada beban kerjanya, maka akan terhitung formasinya berapa. Mamanya entomolog terampil pemula gitu ya, atau entomolog terampil penyerang, bisa terhitung formasinya berapa. Kemudian pastikan batas usia pensiun sebelum 5 tahun, kemudian SKP-nya bernilai baik ya, minimal 1 tahun, kemudian pendidikan minimal SMA ya, ini memiliki SPMT, memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Jadi ada
pengalaman teman-teman sekalian bekerja kalau di KKP itu di bidang PRL, kalau di Dinas Kesehatan itu bidang P2, kalau di B3L bidang surveillance itu minimal 1 tahun atau 2 semester untuk PAK gitu ya. Nanti kan bisa diangkat ya. Kemudian surat pernyataan milih jabatan fungsional dan minimal angka kredit 25 ya. Nah, kualifikasi pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian salah satu syarat adalah sudah melakukan atau memiliki sertifikat pelatihan masuk pertama jabatan fungsional. Jadi teman-teman sekarang, ya teman-teman saat ini itu sedang mengikuti pelatihan masuk pertama jabatan fungsional entomolog itu nanti sebagai syarat untuk masuk ke dalam jabatan fungsional ini. Nah, minimal golongan 2A. Jadi kalau menurut Permenpan yang lama 18 tahun 2000 itu pendidikan SMA sederajat juga boleh masuk ke dalam jabatan fungsional. Yang penting minimal golongannya 2A itu ya, dan masa pensiunnya sebelum 5 tahun. Jadi nanti tidak harus diploma. Mungkin ada yang sudah bekerja lama pendidikannya SMA sebelum Permenpannya direvisi, maka pendidikan SMA masih boleh. Tapi nanti kalau Permenpannya sudah direvisi, pendidikan tenaga kesehatan itu minimal diploma 3 ya. Jadi saat ini kesempatan untuk bisa masuk fungsional melalui pendidikan SMA atau sederajat ya. Nah, itu pintu masuk dari pengangkatan pertama yang saat ini mungkin teman-teman harapkan melalui pelatihan masuk pertama jabatan fungsional entomolog kesehatan. Itu yang kedua melalui perpindahan dari jabatan lain ya. Namanya di antara teman-teman saat ini sudah jabatan fungsional yang lain gitu ya. Nah, boleh saja nanti jabatan fungsional sanitarian atau epidemiologi atau yang lainnya boleh melakukan perpindahan jabatan ini. Tapi angka kreditnya tidak dihitung sebagaimana angka kredit dari jabatan fungsional yang lain. Yang dihitung adalah penyetaraan dari golongan terakhir ya. Kalau golongan terakhir misalnya 3D, angka kreditnya itu 215 ya. Jadi nanti dari struktural namanya ya, ada eselon 4 pendidikannya diploma 3 sudah golongan 3D. Nah, dia ingin masuk ke jabatan fungsional, maka angka strukturalnya golongan 3D itu akan dikonversi menjadi angka kredit sebanyak 215. Ini sudah ke dalam jabatan fungsional terampil penyelia dan yang lain-lain ya. Jadi kalau nanti sudah punya jabatan fungsional di fungsional yang lain, boleh saja masuk ke Entogas atau sebagai struktural juga bisa masuk ke jabatan fungsional entomolog kesehatan melalui pintu melalui pintu perpindahan dari jabatan lain. Kemudian yang ketiga, pengangkatan melalui in-passing. Nah, hingga tahun 2021 saat ini sedang ada proses in-passing. Jadi kalau teman-teman golongannya sudah 2C ke atas gitu ya, pendidikannya masih diploma 3 gitu ya, umpamanya 3A kan, 3B, 3C. Saya kira akan lebih enak kalau melalui proses in-passing. Karena angka kredit terakhir dihitung berdasarkan golongan terakhir ya. Jadi mamanya pendidikannya diploma 3 3A. Nah, kalau melalui in-passing ini nanti akan dihitung berdasarkan golongan terakhir 3A dan lama bekerja serta pendidikan. Tapi kalau masuk pertama nanti hitungnya berdasarkan ijazah dan angka kredit dupak itu minimal 1 tahun yang sudah dikumpulkan. Tapi ini merupakan pilihan dari teman-teman sekalian kalau mau masuk jabatan fungsional. Boleh saja melalui pengangkatan pertama, boleh saja melalui perpindahan jabatan, dan saat ini memang sedang terbuka untuk in-passing ya, penyesuaian untuk menjadi pejabat fungsional entomolog kesehatan.
Dan kami kabarkan kami saat ini termasuk melakukan UKOM ya, uji kompetensi untuk in-passing ini, sehingga nanti kalau teman-teman sekalian mau melakukan proses pengangkatan melalui in-passing harus mempunyai sertifikat uji kompetensi, dan sertifikat uji kompetensinya nanti dikeluarkan oleh direktur kami melalui proses UKOM yang kami lakukan. Dan UKOM yang kami lakukan tidak seberat UKOM Jabung yang lain ya. Yang penting sudah memenuhi kriteria lama bekerja, yang penting sudah memenuhi kriteria pangkat, yang penting sudah memenuhi kriteria pendidikan. Saya kira untuk in-passing ini relatif kami buka dengan banyak kemudahan. Nah, kenaikan pangkat jabatan ini merupakan kelebihan teman-teman sekalian, ini mesti harus dicermati ya. Kalau kita pejabat non fungsional ya, pejabat struktural atau JFU, jabatan fungsional umum, itu naik pangkatnya harus 4 tahun sekali ya, wajib 4 tahun sekali, naik pangkat dan golongan 4 tahun sekali. Tapi kalau teman-teman sekalian pejabat fungsional, itu naik jabatannya bisa 1 tahun sekali gitu ya. Diperbolehkan 1 tahun sekali jabatan. Demikian juga naik pangkat itu diperbolehkan 2 tahun sekali. Sehingga suatu saat kalau pekerjaan di kantornya banyak gitu ya, kemudian angka kreditnya banyak, besar, maka naik jabatan bisa 1 tahun sekali. Naik pangkat bisa 2 tahun sekali. Ya, dengan syarat memang benar-benar kompetensinya, pekerjaannya dilakukan dan dibuktikan dengan angka kredit yang ada. Nah, kalau pejabat jabatan fungsional umum atau struktural itu 4 tahun, mau nggak mau 4 tahun. Nah, 4 tahun itu bisa naik 2 kali ya kalau pejabat fungsional. Kami sudah melakukan penilaian dari banyak tempat, baik itu dari KKP, BTKL, itu sudah banyak yang naik pangkat dan jabatan 2 tahun sekali, sudah banyak ya, dari BTKL ya, dari Dinas Kesehatan juga ada. Jadi jangan ragu-ragu untuk kemudahan kenaikan jabatan dan pangkat melalui jabatan fungsional masih sangat terbuka lebar karena angka kredit pekerjaannya banyak di tempat teman-teman sekalian ya, adik-adik sekalian ini. Nah, kemudian berkaitan dengan pemberhentian sementara. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang saya tidak yakin ya. Karena apa? Karena di tempat bekerja itu banyak sekali pekerjaan dan bisa mengumpulkan angka kredit ya. Pemberhentian sementara itu karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit selama 5 tahun. Nggak mungkin ya, jarang sekali terjadi itu tidak bisa mengumpulkan angka kredit ya. Pasti bisa mengumpulkan. Seperti yang saya bilang tadi, 2 tahun sudah banyak yang bisa naik pangkat ya. Atau bagi yang pangkatnya sudah mentok tapi dia tidak bisa mengumpulkan angka kredit 20 angka kredit setiap tahunnya. Dan tidak mungkin itu ya, pasti bisa. Nah, kecuali yang ini ya, yang tugas belajar, kemudian ditugaskan secara penuh di jabatan yang lain ya, atau terkena hukuman disiplin, atau berhenti sementara, kemudian cuti di luar tanggungan negara, masih memungkinkan diberhentikan sementara karena alasan ini. Tapi kalau alasan 1, alasan 2 karena kurangnya angka kredit kok rasanya mustahil, itu jarang terjadi karena memang pekerjaan di tempat teman-teman adik-adik sekalian itu banyak untuk bisa mengumpulkan angka kredit sehingga agak tidak masuk akal kalau sampai diberhentikan secara sementara. Nah, apabila pemberhentian sementara itu dilakukan, kemudian gitu ya, kemudian dikasih waktu 1 tahun masih belum bisa mengumpulkan angka kredit, maka akan diberhentikan secara total ya, pemberhentian penuh ini ya, pemberhentian dari jabatan fungsional. Tapi nomor 1 saya tidak yakin ya, karena angka kredit pasti banyak di tempat Bapak Ibu sekalian, kecuali ini dijatuhi hukuman pidana ya, kemudian dijatuhi hukuman disiplin berat, gitu, bisa diberhentikan secara total. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bagi yang ditugaskan ini, ditugaskan ke tempat yang lain ya,
wajib mengikuti pemberhentian sementara. Umpamanya suatu saat ditugaskan untuk menjadi pejabat struktural ya. Jadi sebelum naik ke pejabat struktural minta pemberhentian sementara, suatu saat males menjadi pejabat struktural, pengen ke fungsional lagi. Nah, dasarnya dari pemberhentian sementara. Karena jabatan fungsional ini sangat relatif fleksibel, suatu saat bisa terus di fungsional atau suatu saat mau zigzag ke struktural juga boleh. Tapi pejabat struktural belum tentu sefleksibel pejabat fungsional. Dia akan terus mungkin bisa berkembang ke struktural, tapi suatu saat kalau mau ke fungsional agak relatif sulit ya. Kalau fungsional kan agak relatif gampang ya zigzagnya. Nah, pengangkatan kembali apabila pemberhentian sementara itu sudah diberikan, kemudian harus diangkat kembali, ya angka kreditnya selama 1 tahun itu harus dipenuhi. Kemudian apabila tugas belajarnya sudah selesai, kemudian hukuman disiplin sedangnya selesai, tubelnya sudah selesai, cutinya sudah selesai, kemudian pada saat tindak pidana itu tidak terbukti ya, tidak terbukti bersalah oleh pengadilan, maka akan bisa diangkat kembali sebagai pejabat fungsional. Jadi teman-teman kalau tubel lebih dari 6 bulan itu fungsionalnya dicabut, suatu saat selesai dari tugas belajar itu akan bisa dihidupkan kembali sekaligus nanti untuk naik jenjang ke jenjang ahli ya. Nah, pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, sebenarnya pejabat yang berwenang itu adalah kepala daerah atau menteri ya. Tapi biasanya melalui pejabat yang ditunjuk ya. Jadi kalau fungsional entomolog, fungsional epidemiolog, mungkin pejabat yang ditunjuk adalah dirjen atau kepala biro kepegawaian gitu ya, untuk pengangkatan maupun pemberhentian. Kalau di daerah bisa saja pejabat yang ditunjuk itu kepala dinas kesehatan atau BKD. Nah, sebenarnya ini menjadi kewenangan menteri maupun kepala daerah. Tapi saat ini ada undang-undang baru menyatakan bahwa pemberhentian itu pengangkatan dan pemberhentian oleh presiden ya. Saya nggak tahu benar tidaknya itu undang-undang yang baru. Saat ini presiden berhak mengatur semua PNS ya untuk pemberhentian maupun pengangkatan. Nah, kalau undang-undang yang baru itu benar gitu ya, maka haknya dari Menkes, gubernur ini menjadi hanya presiden, dan presiden nanti menunjuk siapa gitu ya dalam rangka pengangkatan maupun membebaskan atau pemberhentian pejabat fungsional. Nah, ini berkaitan dengan penetapan angka kredit. Jadi nanti setelah melakukan pelatihan ini, teman-teman selama 2 semester itu, selama 1 tahun itu dikumpulkan, dibuat PAK-nya. Nah, dari PAK itu nanti akan dilakukan penilaian, kemudian dilakukan penetapan angka kredit ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Nanti di tempat Bapak Ibu sekalian melakukan pengusulan. Pengusulan itu kalau di tempat kami di sekretariat ya, di Sekretariat Direktorat Jenderal P2P itu ada tim sekretariatnya. Dari tim sekretariatnya nanti diberikan kepada kami untuk melakukan penilaian PAK ya. Kami kemudian setelah kami nilai baru nanti akan ditetapkan angka kreditnya ya. Jadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Kalau terampil itu biasanya Pak Sesdijen ya. Kalau ahli itu Pak Sesdijen dan Pak Dirjen ya. Nah, setelah itu akan diteruskan ke Biro Kepegawaian untuk diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, dalam hal ini tidak terlalu sulit, teman-teman sekalian ya, dari sekalian nanti setelah pelatihan ini dibuatlah PAK 2 semester, kemudian dilampirkan hasil sertifikat pelatihan ini, maka nanti akan keluar PAK-nya dan selanjutnya akan diangkat menjadi pejabat fungsional entomolog kesehatan. Nah, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, ya saya bilang tadi untuk terampil itu golongan 2 itu Sesdijen, demikian juga terampil golongan 3 itu Sesdijen juga ya. Jadi nanti ini bisa bervariasi ya,
selama ini Sesdijen yang menetapkan. Kemudian kalau di daerah ya bisa mungkin BKD-nya ya atau mungkin kepala dinasnya, siapa yang ditunjuk oleh kepala daerah ya, bupati, wali kota, atau yang ditunjuk oleh gubernur itu yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Kemudian tim penilai pada saat pengusulan PAK itu angka kredit dinilai oleh tim penilai. Kebetulan saya sendiri yang dipercaya sebagai ketua tim penilai, dan tim penilai ini sebenarnya kami membantu pejabat penetap angka kredit ya. Jadi setelah kami nilai bersama tim, maka ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit ya. Nah itu Pak Sesdijen biasanya melalui penilaian yang kami lakukan. Nah, kalaupun nanti teman-teman sekalian ingin melakukan penilaian di daerah juga boleh itu ya. Yang penting ada tim penilai di daerah. Pejabat eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama itu bisa membuat tim penilai sendiri ya. Yang penting ada ketua, merangkap anggota, wakil ketua, merangkap anggota, sekretaris, merangkap anggota, dan ada 4 orang anggota. Jadi ditambah satu lagi ya, ini kalau bisa ganjil lah 5 orang gitu ya. Jadi anggota 2, kemudian ketua 1 plus merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, sehingga anggotanya 5. Dan suatu saat kalau memang pejabat fungsional di tempat Bapak adik-adik sekalian ada gitu ya, kemudian ditambah dengan pejabat struktural yang membidangi kepegawaian, bisa ditetapkan sebagai pejabat tim penilai, ya, bisa ditetapkan sebagai tim penilai ini untuk melakukan penilaian angka kredit. Nah, saya kira tugas tim penilai yang kami lakukan seperti yang saya kemukakan tadi, itu menilai dokumen-dokumen yang teman-teman usulkan gitu ya. Dan tugas kami adalah membantu pejabat penetap angka kredit untuk menetapkan angka kredit. Jadi Pak Sesdijen itu menetapkan angka kredit berdasarkan penilaian yang kami lakukan. Dan penilaian yang kami lakukan itu selama ini lancar-lancar saja ya. Yang penting teman-teman sekalian sudah layak untuk naik pangkat ya. Akan berbeda sekali penilaian angka kredit untuk peneliti, umpamanya untuk dosen, wah itu repot sekali ya. Atau mungkin untuk jabung-jabung yang. Tapi kalau jabatan fungsional entomolog kesehatan, kebetulan saya sendiri ketua tim penilainya, maka setiap kali penilaian kami berikan kemudahan untuk naik pangkat. Karena kami yakin teman-teman sekalian sudah melakukan pekerjaannya di lapangan. Bahkan seperti yang kami sampaikan tadi, itu ada yang 2 tahun sudah naik pangkat dan naik golongan. Nah, terampil itu saat ini di Permenpan 18/2000 itu ada jenjang pemula, pelaksana lanjutan, dan penyelia ya. Apabila golongannya 2A itu angka kreditnya 25 ya. Golongan 2B angka kreditnya 40, 2C dan seterusnya ya. Nah, nanti per semester kalau golongan 2A per semester itu ngumpul angka kredit 2,5. 2,5 itu kecil sekali ya. Mungkin dalam seminggu teman-teman sekalian sudah dapat angka kredit 2,5 kalau masuk golongan 2A. Melakukan pengendalian, dikumpulkan angka kreditnya. Per semester ini 6 bulan untuk mendapatkan 2,5 kan gampang ya, tidak seperti ya. Mamanya golongan 2D mamanya ya, diploma 3 teman-teman sekalian, golongan 2D 8 per semester hanya dibutuhkan 3,3. 3,3 kecil sekali. Kalau di KKP melakukan survei ke kapal gitu ya, melakukan pengendali kapal, melakukan studi wilayah KKP pengendalian ini per semester 3,3 itu gampang didapatkan ya. Jangankan semester, mungkin per bulan 3,3 dapat gitu ya. Nah, tapi ya pasti saya lebih dari ini, sehingga ya ceritakan tadi ada yang 2 tahun sudah bisa naik pangkat dan naik angka kreditnya jauh melebihi dari angka kredit minimal. Umpamanya penyelia itu paling tinggi golongan 3D ya, itu angka kreditnya 300 dan dia harus melakukan maintenance itu sebanyak 10 angka kredit ya. Jadi kalau
terampil penyelia itu sudah paling tinggi untuk jenjang terampil. Tapi harus tetap mengumpulkan angka kredit ya untuk tetap maintenance fungsionalnya ya. Kalau per semesternya 10 gampang sekali ya, mudah sekali mengumpulkan angka 10. Jadi teman-teman coba bayangkan. Jadi kalau penyelia itu sampai ke 3D. Nah, kalau umpamanya teman-teman pendidikannya SMA D1, D2, D3 tidak masuk ke fungsional, itu mungkin golongan paling 2D ya, paling tinggi 2D. Tapi kalau masuk fungsional bisa sampai ke 3D ya. Nah, luar biasa. Nah, di tempat kami ada dulu, tapi sekarang udah pensiun, Pak Sarjono. Pak Sarjono itu pendidikannya SMA ya, tapi dia masuk fungsional sehingga pangkatnya mentok di 3D. Sudah lama sekali pangkatnya mentok di 3D ya. Nah, padahal hanya SMA. Coba bayangkan kalau tidak masuk fungsional SMA itu mungkin golongan maksimalnya hanya 2B mungkin atau 2C ya SMA itu. Tapi kalau masuk fungsional bisa sampai ke 3D. Pak Sarjono itu kalau mau sekolah lagi ngambil D4 atau S1 saya kira akan bisa berkembang. Dan termasuk teman-teman sekalian ya yang saat ini mungkin rata-rata pendidikannya diploma 3, kalau hanya sekedar jabatan fungsional umum mungkin maksimal pendidikan golongannya akan 2D ya. Nah, tapi kalau masuk ke fungsional bisa sampai ke 3D. Dan ini merupakan salah satu kelebihan dari jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional entomolog kesehatan. Nah, ini kalau ahli ya, kalau namanya nanti teman-teman sekalian dari terampil diploma 3, pendidikan ngambil S1, sekolah lagi, kemudian bisa naik ke ahli. Kalau S1 itu kalau tidak fungsional, paling pangkat terakhir itu 3D. Pangkat terakhir itu 3D kalau fungsional. Tapi kalau fungsional S1 itu bisa sampai ke C. Nah, kan biasa. Kemudian kalau S2 itu bisa sampai ke 4D dan 4E ya, dengan revisi permintaan yang baru nanti. Jadi sangat memungkinkan berkembang ke jabatan ke pangkat yang paling mentok dengan jabatan fungsional ini. Nah, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dir. Bu Ria, saya habis atau gimana, Bu? Suaranya, Bu, tolong di-unmute. Masih 5 menit lagi, Pak. Oke, baik. Saya kira ada kemarin teman-teman yang mengulangi jawabannya. Ya, nanti bisa saja Permenkes 49 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas kesehatan ini di situ ada di setiap dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota itu wajib ada tenaga entomolog kesehatan. Ini wajib ya. Kalau wajib itu harus mengikuti atau dalam hal ini mengikuti undang-undang kesehatan. Itu harus ada tenaga entomolog kesehatan. Dan adanya di mana? Di bidang P2P itu ada kan ini. Kedua. Kemudian di bidang itu bisa mengcover dinas kesehatan baik itu provinsi, kabupaten, kota. Nah, kemudian surveillance dan pengendalian vektor ya. Pada saat melakukan surveillance dan pengendalian vektor itu harus ada tenaga entomolog kesehatan. Ini Permenkes 50 2017 ya. Sehingga di puskesmas pun harusnya ada gitu ya tenaga entomolog kesehatan. Karena di puskesmas jadi untuk peningkatan karir entomolog kesehatan karena di puskesmas juga melakukan kegiatan pengendalian vektor ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hitung-hitungan saya tempoh hari kebutuhannya puskesmas, RSUD, RSUP itu berapa orang ya. Nah, dan seterusnya ya. Sebenarnya ini masih ada yang lain kebutuhan di puskesmas, RSUD, kebutuhan di dinas dan seterusnya. Tapi saya lupa tadi mendelete ya.
Nah, pas sekali waktunya Bu Ria. Demikian. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan setelah ini mungkin ada diskusi. Ini akan bisa menjadi jawaban dari penjelasan saya tadi. Saya di awal memberikan tugas kepada para peserta ya, untuk setiap peserta setiap masalah yang temanya jabatan fungsional entomolog kesehatan. Jadi referensinya bisa diambil dari perkuliahan ini, pembelajaran ini juga bisa diambil dari buku yang sudah dibagikan maupun bisa diambil dari internet atau yang lainnya. Demikian, silakan saya kembalikan ke Bu Ria. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suwito. Pak Suwito sudah cukup jelas ya menerangkan tentang kebijakan Japung Entokes mulai dari tenaga kesehatan, jabat SN, jabat lalu bagaimana cara pengangkatannya, mulai dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, passing, sampai kepada tadi yang terakhir bagaimana kebutuhan tenaga Entokes yang masih cukup banyak diperlukan ya di setiap klinik kesehatan ya, apalagi katanya rumah sakit sama saat ini sama puskesmas belum ada ya Pak ya tenaga Entokesnya. Yeah. Baik Bapak Ibu, masih mohon berkenan Pak Suwito, mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya terkait dengan jabatan fungsional entomolog kesehatan ini, silakan. Silakan sebutkan nama dan instansinya. Pak Sodikin. Ya, nama saya Sodikin dari KKP kelas 2 Banten, Pak Vito. Selamat berjumpa kembali. Ya, terima kasih Pak Sodikin. Yang jadi pertanyaan begini Pak. Tadi kan terakhir di session terakhir udah Bapak bahas tentang salah satu kewajiban dinas provinsi atau dinas kabupaten kota harus ada tenaga entomolog gitu ya. Jadi kalau dengan kata wajib terus kan harus istilahnya dan kalau tidak ada berarti kan nggak terjadi pelanggaran gitu ya. Sementara selama ini kan jalan namanya akreditasi kayak rumah sakit, ya kan harus akred dulu. Salah satunya mungkin kebutuhan tenaga kalau entom nggak ada harusnya kan nggak bisa keluar akreditasinya misalnya seperti itu. Iya, setuju. Mas, harusnya kalau saya sih lebih setuju kalau ada punishment atau seperti apa sebagai bentuk keseriusan pemerintah supaya dari pihak daerah pun ada masukan. Karena selama ini di Banten sendiri kan belum ada di dinas provinsi sampai kabupaten pun belum ada, hanya KKP. Jadi otomatis kalau ada seperti itu mungkin mereka akan mengadakan usulan sendiri untuk kebutuhan tenaga dan bottom up yang berapa orang sih dinas yang harus dibutuhkan gitu. Jadi mohon itu jadi masukan saja. Apalagi sekarang Banten juga udah ada Poltekkes, untuk cash sendiri belum ada. Gitu. Baru ada keperawatan kalau nggak salah. Jadi saya kira kalau untuk Banten salah satunya pas gitu. Sodikin videonya tolong di on-kan videonya. Bentar Pak. Iya kan kelihatan ganteng. Ya maaf Pak. Jadi istilahnya yang tadi saya sampaikan itu, kalau seandainya itu diberlakukan, mungkin provinsi-provinsi lain yang belum ada pun akan tergerak untuk menyusun program sendiri, biar mereka sendiri istilahnya mengadakan dari bawah usulan ke pusat. Jadi istilahnya dari bawah ke atas gitu, tenaga itu. Ya soalnya kalau sekarang kan kayaknya nunggu aja dari pusat batasannya kan Pak. Karena kesempatan mereka banyak kan belum dapat informasi katanya untuk pelatihan kayak kemarin yang Serang udah masuk, akhirnya mereka malah keluar lagi 4 orang kemarin yang dari Serang. Mungkin itu aja dulu Pak Wito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ria langsung Silakan Pak tanggapannya. Saya tidak menjawab tapi menyetujui dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Sodikin dari KKP Banten pas kebetulan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan mungkin Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Banten. Jadi memang benar Pak, saat ini belum ada akreditasi untuk Dinas Kesehatan. Ada, itu nanti kalau Dinas Kesehatan mau dapat nilai akreditasi yang besar, harus ada tenaganya itu untuk mendapatkan nilai akreditasi. Saat ini akreditasi yang ada itu baru di rumah sakit dan puskesmas.
sehingga tenaga yang ada di Permenkes yang wajib ada di puskesmas dan rumah sakit itu harus dipenuhi semua untuk akreditasi rumah sakit dan puskesmas. Nanti kalau di dinas kesehatan itu ada akreditasi, maka apa yang tertuang di Permenkes 49 tenaganya itu harus dipenuhi semua, termasuk tenaga entomolog kesehatan. Nah, di Banten ini termasuk daerah yang angka DBD-nya tinggi ya, angka malarianya juga masih ada. Kemudian leptospirosisnya juga kemarin outbreak ya. Kemudian ada sebagian daerah yang filariasisnya masih ada. Artinya masyarakat membutuhkan untuk penanganan di penyakit-penyakit ini ya. Nah, dalam rangka penanganan penyakit tular vektor dan zoonotik itu sebagai tulang punggungnya atau garda utamanya itu adalah tenaga entomolog kesehatan. Karena penyakit ini akan tidak terjadi penularan kalau vektor dan binatang pembawa penyakitnya sudah bisa dikendalikan. Yang memahami mengenai vektor dan binatang pembawa penyakit, surveillance dan pengendaliannya adalah entomolog kesehatan. Saya kira suatu saat kalau di dinas kesehatan ada tenaga fungsional entomolog kesehatan, maka pelayanan masyarakat terhadap pengendalian terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik itu akan lebih baik ya, akan lebih bagus diberikan oleh pemerintah ke masyarakat ketimbang kalau tidak ada tenaganya. Jadi sebenarnya kalau memang mau melihat lebih lanjut gitu berdasarkan amanah undang-undang yang saya maksud tadi, maka sebenarnya undang-undang atau rakyat ini sudah mengamanahkan kepada pemerintah, kepada eksekutif perlu tenaga entomolog kesehatan ya, karena apa? Penyakit yang di masyarakat itu banyak penyakit tular vektor dan zoonotik. Mudah-mudahan ini nanti akan terus kami sampaikan ke dinas-dinas kesehatan dan dinas kesehatan juga akan semakin memperkuat tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya dalam rangka pencegahan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik secara umum dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Mungkin itu Bu Ria, Pak Sodikin. Baik, terima kasih Pak Suwito yang sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Sodikin. Mungkin ada yang lain, silakan. Izin Bu. Oke, silakan Mbak Tia. Terima kasih Bu waktunya. Izin Pak Suwito, saya mau bertanya untuk pengumpulan angka kredit itu dihitung per gini. Saya sudah ada SK Japung per 1 Juli. Kemudian pelantikan dilakukan per bulan September. Tapi sampai sekarang itu BAP pelantikan juga memang belum selesai. Jadi kalau misalnya untuk kenaikan pangkatnya, itu dihitung per SK atau nanti setelah proses pelantikan itu selesai ya Pak? Karena kan 2 tahun dalam masa jabatan lama ya Pak untuk pengangkatan yang selanjutnya. Baik, saya langsung ya, Bu Ria. Silakan Pak. Ya, ini juga mungkin untuk teman-teman yang lain. Nah, menghitung angka kredit itu berdasarkan PAK yang lama, ya. Jadi umpamanya PAK yang lamanya itu Juli, Desember 2019 umpamanya ya. Ya, namanya Juli Desember 2019 itu PAK yang lama. Maka atas perhitungan itu didasarkan setelah PAK yang lama, PAK yang baru itu Januari sampai Juni 2020. Nah, mulai Januari itu sudah dihitung angka kredit yang baru, Bu. Jadi sekalipun pengangkatannya pada tahun 2020, namanya bulan April 2020, tetapi PAK yang dinilai itu adalah PAK 2019, maka mulai Januari 2020 itu sudah bisa dihitung lagi angka kreditnya ya PAK-nya. Jadi jangan khawatir, sekalipun nanti saat ini belum
belum menerima SK-nya atau apanya gitu, nanti Ibu tetap saja bekerja di bidang PRT. Maka selama Ibu bekerja itu, Mbak Tia bekerja, maka angka kredit atau PAK-nya itu bisa dikumpulkan. Demikian ya, Mbak Tia. Ya, Pak, jadi terima kasih. itu dasarnya atas yang lama, bukan dasarnya atas SK, bukan ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Sama-sama. baik, terima kasih. Kira cukup ya, waktunya juga sudah habis. Atau satu lagi, memang sangat penting. Soalnya kesempatan ini jarang terjadi. Pak Suwito memang kesempatannya pas hari ini saja ya Pak. Saya lihat jadwalnya tidak ada di kesempatan yang lain. Iya, benar-benar. Berbagi Sibuk ya. sama kami sedang melakukan pelatihan virtual juga Bu, untuk dinas Jelantor, untuk KKP juga ada pelatihan surveillance dan pengendalian. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Oke, baik, kita kasih applause buat Pak Suwito. Terima kasih Pak Suwito. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau ada applause dari Pak Suwito, silakan. Bergabung kembali ke kelas utama karena Baik, sebagai closing statement, teman-teman, adik-adik yang merupakan generasi saya diploma 3 juga, jangan kecil hati di diploma 3. Ini bisa itu diawali dari 3. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita dari awal kita akan benar-benar menjadi profesional nanti suatu saat apabila karir kita akan berkembang terus. Dan saya yakin karir teman-teman di sekarang akan berkembang jabatan nasional entomolog kesehatan. Saya kira itu closing statement saya. Terima kasih kepada semua Pak yang sudah memberikan motivasi yang sangat kuat sekali sehingga teman-teman sudah tidak ragu lagi ya untuk mengambil Japung Entokes ini ya. Walaupun meniti mulai dari terampi atau buktinya aja Pak Suwito ya sampai saat ini. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dong. Kita kasih applause buat kita semua. Tetap semangat ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Suwito. Sama-sama Bu. Ya. Baik, sebenarnya kita itu sekarang lanjut ya untuk materi selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Suwito. Ya, tugas saya tadi ya Bu ya, nanti melalui Bu Ria ya tugasnya. Bu, tugasnya PPT apa makalah Bu? Lupa tadi. Pak Wito, tugasnya itu makalah apa PPT? Untuk tugasnya berbentuk PPT apa makalah? Iya. Nanti saya tadi pas Pak Suwito memberikan arahan juga saya pas hilang timbul nggak kedengaran. Tapi nanti saya tanyakan kembali ya, Pak Suwitonya udah live? Ya, nggak ada ya. Oke, nanti kita tanyakan kembali ya. Baik Bapak Ibu, Pak Yahid, selamat datang Pak Yahid, sudah ada rupanya ya? Iya, Oke. Bu Ria, saya sudah ada. Oke. Bapak Ibu perlu istirahat sebentar, break sebentar, kali ada yang mau kebelet. Silakan. Mau ngopi dulu, mau ngambil kopi dulu, maksud saya silakan. Malahan ada yang sudah waktu masuk sholat ya ini ya. Silakan juga, mungkin kita break 5 menit saja dulu ya, teman-teman ya. Ya, Pak Yahid ya, 5 menit. Saya ikut, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu kita break 5 menit dulu. Kalau yang lain mau peregangan silakan, boleh diputarkan peregangan juga Pak Cian. Ada? Siap Bu, kita putar Anji. Ya, silakan. Teman-teman kembali ke ruang utama dengan ya video now sih ya Pak. Ya, silakan teman-teman di screenshot ini video now. Jangan Yang saha Yang peserta. di peserta apa yang Ya. Peserta. Nah, coba buka lah dulu bisa salah kirim.
Ini kan berapa yang keluar ya? Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas kita. Setelah ini akan ada pemaparan materi dari bagi yang akan dulu ada partisipan dari itu berikut room ini kan room 2 ya? Belum ada keluar ya? Terima kasih Bu Inong atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, Pak Wajah dan teman-teman semua. Untuk selanjutnya akan kami tarik ke ruangan utama untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas besar. Setelah ini akan ada pemaparan materi dari Pak Christian Mamadi terkait jaminan kesehatan nasional. Sebelum memulai materi, bagi yang akan ke toilet atau mengambil minum atau apapun, silakan bisa dipersilakan sebelum memulai. Bapak Ibu, Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah
hanya padanya, untuk dia, hanya padanya. Untuk dia. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Ya, halo. 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 Saya cek konsentrasi dulu. Kita kasih tepuk tangan. Cek, kita kasih tepuk tangan. Ayo. Oke, Ibu Dharma. Dharma nggak konsentrasi. Kasih tepuk tangan. Oh, jangan-jangan ada yang belum tahu ya? Kita kasih tepuk tangan dulu. Coba. Yang baru belum tahu. Tangan. Oke, kemarin yang tidak ikut BLC siapa ya? Yang tidak ikut BLC kemarin siapa ya? Yang ini yang ada tulisannya Sudinkes Kepulauan Seribu? Siapa ya namanya ya? Bentar. Yang Sudinkes Kepulauan Seribu? Ikut Bu, ikut kemarin Bu. Oh, ya, cuman berarti melamun ya. Coba ditulis namanya. Tulis namanya, Mas. Namanya dulu, baru instansinya. Tadi sama siapa yang belum menuliskan? Bentar, saya lihat ya. Asriyani belum menuliskan nama instansinya, Bu. Ya, Bu Asriani. Instansinya tolong dituliskan, Bu Asriani. Oke, oh iya. Pak Faden ya, Mas Faden ya, Sudinkes Kepulauan Seribu. Udah. Asriani tolong dituliskan nama instansinya. Oke, udah semuanya ya berarti. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Malam. Ya, semangat pagi. Tanah kosong udah nggak ada lagi itu. Jangan malam, kalau malam bawaannya malah semangat lagi. Apa jawabannya? Sehat. Sehat. Ada tanah kosong udah nggak ada lagi. Oke, kalau pas semangat pagi. Luar biasa. Buat ya, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke. Enprokes tetap. Nggak kedengeran suaranya. Entomolog kesehatan. Semangat. Kerjasama.